بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. InsyaAllah Azza wa Jal, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji Babus Siyam atau Kitabus Siyam dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif yang dituliskan oleh Al-Alimul Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl yang diwafatkan Allah Azza wa Jalla pada tahun 918 Hijriyah. Sebelum kita membaca apa yang beliau sebutkan dari Babus Siyam atau Kitabus Siyam, perlu kita ketahui bahwasanya kewajiban setiap orang yang beriman ketika akan melaksanakan suatu ibadah ataupun suatu kewajiban yang pertama adalah ia harus mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang ibadah tersebut agar tidak salah dalam memulai peribadatan. Apakah itu salat, ataukah itu zakat, ataukah itu puasa, atau bahkan hal-hal yang berkaitan tentang muamalah, transaksi-transaksi yang kita ketahui berkaitan jual beli, pinjam meminjam, jaminan, dan seterusnya. Kewajiban bagi seorang yang beriman untuk mempelajari ilmu yang akan digunakan dalam kesehariannya. Apakah itu salatnya, ataukah itu puasanya, ataukah itu zakatnya, ataukah itu berkaitan transaksi-transaksi lainnya. Sehingga pada pagi hari ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk mempelajari ilmu yang berkaitan tentang ahkamus siyam, hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa. Hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa. Pertama, kita mengetahui bahwasanya puasa ini salah satu rukun dari rukun Islam yang berjumlah 5. Dan puasa ini menjadi rukun yang keempat setelah 2 kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, dan yang keempat adalah puasa Ramadan, lalu kemudian haji. Yang perlu kita ketahui pula bahwasanya puasa Ramadan ini adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di sana juga ada puasa-puasa yang lain yang juga wajib bentuknya selain Ramadan. Jadi puasa yang wajib selain Ramadan itu ada beberapa. Di antaranya puasa kafarah. Ketika seorang membunuh orang lain secara tidak sengaja. Di dalam Islam, selain ia
diharuskan membayar diat. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah, sampai akhir ayat itu dijelaskan bahwasanya selain kewajiban dia membayar diat, ia juga diwajibkan untuk membayar kafarah. Membayar kafarah ini ketentuannya adalah membebaskan budak. Kalau tidak mampu, ia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Hukum ini banyak orang tidak mengetahuinya, padahal ini ditentukan di dalam Islam, bahkan disebutkan secara jelas, secara lugas di dalam Al-Quran. Ada puasa kafarah yang disebabkan orang membunuh orang lain secara tidak sengaja. Kecelakaan misalkan, nabrak. Seorang menggunakan kendaraan kemudian nabrak orang lain sampai orang itu wafat. Di dalam Islam selain ada ketentuan membayar diat, maka juga ada ketentuan kafarah. Nah, kafarah ini tadi kalau tidak membebaskan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ini di antara contoh puasa wajib lainnya selain Ramadan. Di antara contoh puasa lainnya juga selain Ramadan ada puasa kafarah sumpah. Puasa kafarah sumpah. Apa itu? Seorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, lalu kemudian ia melakukan sesuatu tersebut. Maka di sini telah mencabut sumpahnya. Orang yang telah mencabut sumpahnya, ketentuannya dia harus membayar kafarah. Tentu ada ketentuan yang membayar kafarah itu, dan di antara ketentuannya adalah salah satu opsi atau salah satu ketentuan kafarah puasa ini, dia puasa 3 hari. Karena dia mencabut atau menafikan apa yang telah disumpahkan. Misalkan dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan pernah masuk rumahmu. Tiba-tiba dia ingin mencabut sumpah ini dan ia ingin masuk ke rumahnya orang yang tadi. Maka di sini dia apa? Dia boleh masuk rumah itu lalu kemudian bayar kafarah. Dia bayar kafarah. Di antara ketentuannya puasa 3 hari. Begitu juga misalkan puasa dalam kasus haji, ini juga bentuknya wajib bagi orang yang tidak memiliki atau tidak menemukan al-hadi, hewan yang disembelih, sedangkan ia memiliki tanggung jawab untuk puasa. Maka di sini ada puasa yang wajib harus dikerjakan selama 10 hari. 3 hari ketika ia haji dan 7 hari ketika ia sudah kembali. Baik, kita kembali lagi pada hukum yang berkaitan tentang puasa, yaitu puasa Ramadan. Ini hukumnya adalah kewajiban dan bagian dari rukun Islam. Dan ini adalah puasa yang paling wajib di antara puasa-puasa yang wajib lainnya. Dan kita juga akan mengetahui bahwasanya di sana ada puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan seterusnya. Lalu kemudian untuk khusus puasa Ramadan, secara khusus untuk puasa Ramadan, maka puasa Ramadan ini pertama kali diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah. Pertama kali diwajibkan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriyah di bulan Sya'ban. Pada tahun 2 Hijriyah di bulan Sya'ban ini adalah apa? Pertama kalinya puasa Ramadan itu diwajibkan. Artinya selama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Makkah tidak ada kewajiban puasa Ramadan.
Sampai Rasulullah pindah ke Madinah, sudah 1 tahun tinggal di Madinah, baru kemudian datang ketentuan puasa Ramadan. Karena diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah di bulan Sya'ban. Disinilah kewajiban puasa Ramadan untuk pertama kalinya dilaksanakan Nabi dan para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah dan para sahabat puasa di tahun 2 Hijriyah itu, kemudian di tahun 3 sampai Rasulullah SAW wafat. Dan Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriyah. Namun wafatnya Nabi di tahun 11 itu sebelum datangnya Ramadan. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Jadi sebelum Ramadan, sehingga puasa terakhirnya Nabi itu pada tahun 10 Hijriyah. Artinya Nabi puasa dari tahun 2 sampai tahun 10. Maka puasanya Nabi itu ada jumlahnya ada 9 kali. Rasulullah selama hidup bertemu dengan Ramadan itu 9 kali saja. Ya, hanya 9 kali. Kita bisa bayangkan kita sudah bertemu berapa kali dengan Ramadan semenjak kita baligh. Ya. Yang baligh misalkan usia 15 tahun, hari ini misalkan usia 30 tahun, sudah 15 kali lebih daripada yang dijumpai Nabi. Yang usianya sudah 40 tahun, lebih lagi 25 tahun. Yang usia 50 tahun, lebih lagi 35 tahun. Masya Allah. Nabi hanya menjumpai Ramadan setelah diwajibkan puasa itu hanya 9 kali Ramadan. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla wafatkan pada tahun 11 Hijriyah. Pada tahun 11 Hijriyah. Ini yang menjadi hal yang penting untuk kita ketahui di awal. Di antara juga yang perlu kita ketahui di awal bahwasanya puasa atau ibadatus shaum, ibadah puasa itu urutannya dalam keutamaan, urutannya dalam kemuliaan adalah nomor 2 setelah sholat. Jadi di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, ketaatan-ketaatan atau amalan-amalan yang bentuknya badaniyah, ya, secara fisik, amalan yang menggunakan fisiknya badaniyah, itu tingkatan yang paling utama adalah sholat. Lalu kemudian di bawah sholat puasa. Bagaimana dengan zakat? Zakat bukan ibadah badaniyah. Zakat itu ibadah maliyah, harta. Ya, zakat itu ibadah maliyah. Kita miliki banyak ibadah badaniyah selain sholat dan puasa. Ya, selain sholat dan puasa. Makanya ibadah yang paling mulia adalah sholat, kemudian urutan yang kedua adalah puasa. Begitu di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Sekalipun dalam pembahasan para ulama, kalau kita membuka dalam kitab-kitab fikih, mayoritas para ulama membahas bab puasa atau hukum-hukum seputar puasa itu urutannya setelah zakat. Jadi sholat, zakat, puasa. Kenapa? Ini mengikuti urutan hadis Nabi. Ketika Rasulullah bersabda atau ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, mal Islam? Apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sesuai urutan ini, itu pula yang dibahas oleh para ulama. Sehingga urutannya salat dulu, habis itu zakat, habis itu puasa, habis itu haji. Namun kalau kita ditanya atau dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya puasa itu secara urutan lebih utama daripada zakat. Kenapa lebih utama daripada zakat? Karena puasa dan sholat itu sama-sama ibadah badaniyah.
Dan di dalam mazhab Syafi'iyah, ibadah yang paling mulia itu yang secara global urutannya adalah ibadat qalbiyah, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati. Di bawahnya ibadat badaniyah, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan badan. Di bawahnya ibadat maliyah, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Kalau yang berkaitan dengan hati banyak, keimanan, tawakal, roja, khauf, khasyah, inabah, dan seterusnya. Amalan-amalan hati. Kalau yang ibadah badaniyah, ya contohnya sholat, puasa. Contohnya tilawatul Quran, mentilawahkan Al-Quran. Contohnya talabul ilm, kajian. Ibadah badaniyah. Tapi utamanya adalah salat, urutannya di ibadah badaniyah, baru kemudian puasa. Setelah ibadat badaniyah baru ada urutan yang berikutnya, baru apa? Ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, yaitu sedekah, zakat, dan seterusnya. Begitu yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, dari kalangan ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Taib. Di sini beliau menyebutkan babus siyam. Nanti membaca? Ada murid gadungan membaca. Ah? Yang tadi ya. Mau latihan baca dia. Silakan ya. Wahmi atau fahmi? Baik, silakan. Udah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, yathbutu dukhulu ramadana bistikmali sya'ban 30 atau bi ru'yatil hilali wa yakfi syahadatu adlin. Kata beliau, penetapan Ramadan itu ditetapkan dengan dua cara. Ya, penetapan Ramadan itu ditetapkan dengan dua cara. Karena kita ini kan membahas puasa, dan puasa itu berkaitan dengan Ramadan, maka kita membahas lebih dahulu tentang puasanya atau tentang Ramadannya. Dengan cara apa ditetapkan Ramadan? Setiap tahun kan ada namanya sidang isbat. Dengan cara apa ditetapkan Ramadan itu? Kata beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ditetapkan Ramadan itu dengan dua hal. Yang pertama, bistikmali sya'ban 30, ay 30 yauma. Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Artinya, kalau bulan Sya'ban sudah genap 30 hari, maka pasti hari esoknya sudah menjadi Ramadan. Karena tidak mungkin dalam bulan-bulan Hijriyah itu berjumlah 31 hari. Kalau enggak 29, ya 30. Kalau sampai ada 31 hari, berarti ada yang masalah di sini. Bulan Hijriyah itu hanya 29 atau 30. Maka dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari, selanjutnya sudah pasti masuk Ramadan. Ya, selanjutnya sudah pasti sudah masuk Ramadan. Karena posisi bulan Sya'ban itu pas sebelum bulan Ramadan. Sya'ban kemudian Ramadan. Jadi cara yang pertama dalam penetapan bulan Ramadan adalah penyempurnaan Sya'ban 30 hari. Ya, dengan cara ini ya ditetapkanlah Ramadan. Cara yang kedua disebut oleh beliau rahimahullah
Qala bi ru'yatil hilal. Qala bi ru'yatil hilal. Cara yang kedua adalah dengan ru'yatil hilal. Dengan melihat al-hilal, yaitu apa? Hilal Ramadan. Dengan bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Jadi cara yang pertama, tetapnya Ramadan ditetapkan dengan melalui proses 30, digenapkan 30 hari dari bulan Sya'ban. Cara yang kedua adalah apa? Dengan melihat hilal. Hilal apa? Hilal Ramadan. Kalau hilal Ramadan sudah lahir dan terlihat, hilal Ramadan sudah lahir dan terlihat, maka di sini Ramadan ditetapkan. Ya, sekali lagi di sini Ramadan ditetapkan. Ketika sudah tampak hilal, sudah melihat hilal. Dan penetapan hilal melalui proses pengamatan atau penglihatan hilal ini cukup apabila ada satu orang yang datang bersaksi. Cukup dengan satu orang yang datang bersaksi. Ini berbeda dengan bulan-bulan hijriyah lainnya. Seluruh bulan hijriyah dalam sepanjang tahun dari Muharram sampai Dzulhijjah itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya dua orang yang bersaksi bahwasanya mereka telah melihat hilal. Tapi terkhusus Ramadan, para ulama menyebutkan cukup hanya dengan satu orang yang datang bersaksi. Ya, kenapa demikian? Para ulama menyebutkan itu demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah puasa. Karena Ramadan ini kaitannya sama puasa, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Asal ada satu orang yang bersaksi, tentu dengan syaratnya. Tidak sembarangan orang bisa bersaksi, ada syaratnya. Dan persaksiannya diterima, maka sang qadhi atau sang hakim bisa menetapkan, ya, bisa menetapkan bahwasanya bulan Ramadan telah masuk. Bahwasanya bulan Ramadan telah masuk. Jadi ada dua cara. Yang pertama tadi menyempurnakan Sya'ban 30 hari, dan yang kedua adalah dengan terlihatnya hilal. Dan terlihatnya hilal ini ketika seorang ada yang melihat hilal, lalu kemudian dia bersaksi di hadapan hakim dan diterima persaksiannya, maka ketentuannya setelah itu akan diumumkan seperti yang terjadi hari ini. Ada sidang isbat, ada orang yang menyaksikan, disumpah, kemudian ditetapkanlah itu sebagai Ramadan. Kalau sudah ditetapkan oleh penguasa, oleh hakim, oleh qadhi, maka ini menjadi suatu ketetapan yang diharuskan bagi seluruh kaum muslimin untuk mengikutinya. Jadi ada satu orang datang dengan syarat-syaratnya, ya, dengan ketentuannya. Nanti kalau bisa sedikit dibahas apa saja ketentuannya saksi ini. Dia disumpah atau dia bersaksi, wallahi laqad syahidtu kadza wa kadza, aku bersaksi, wallahi asyhadu anni qad ra'aitul hilal, aku bersaksi bahwasanya aku telah melihat hilal. Kemudian setelah itu diterima persaksiannya, diumumkan, ditetapkan Ramadan adalah besok, maka seluruh kaum muslimin yang berada pada kekuasaan hakim tersebut atau qadhi tersebut diwajibkan untuk puasa keesokan harinya. Ini yang disebut oleh para ulama bahwasanya penetapan Ramadan itu ada penetapan yang secara umum, ada penetapan yang secara khusus. Penetapan secara umum tadi penggenapan Sya'ban 30 hari. Satu. Penetapan secara umum juga ketika terlihatnya hilal oleh satu orang minimal, ya, dan diterima persaksiannya. Ini akan
menetap atau ditetapkan Ramadan secara umum, tidak secara individu, bukan hanya yang melihat saja atau yang mendapatkan kabar saja, tapi semua orang diwajibkan untuk menjalankan sebagai Ramadan. Namun di sana juga para ulama menyebutkan ada penetapan secara khusus. Ini kan tadi penetapan secara umum. Penetapan secara khusus itu contohnya adalah apabila persaksiannya ditolak. Seorang wanita datang bersaksi bahwasanya ia telah melihat hilal. Bersaksi bahwasanya ia telah melihat hilal. Di sini persaksiannya ditolak. Kenapa? Karena tidak masuk dalam syarat-syarat persaksian yang diterima. Karena di antara syarat saksi yang diterima dalam menyaksikan hilal itu seorang laki-laki, bukan seorang wanita. Kalau ada seorang wanita menyaksikan hilal, kebetulan pas lagi di pinggir pantai atau di tepi gunung atau apa, tiba-tiba melihat hilal, sekalipun dia datang kepada qadhi untuk mengatakan saya bersaksi bahwasanya saya telah melihat hilal, maka persaksian akan ditolak. Sekalipun persaksiannya di sini ditolak, maka kewajiban bagi wanita tersebut tetap berlaku. Kewajiban apa? Kewajiban Ramadan. Kenapa? Karena ia telah melihat hilal, sehingga kewajibannya telah berlaku padanya. Namun tidak berlaku pada keumuman manusia. Kenapa? Karena persaksiannya ditolak. Jadi orang yang melihat hilal dan dia meyakini itu hilal, persaksiannya ditolak karena salah satu sebab, karena dia wanita atau karena dia seorang yang fasik. Di sini persaksian tersebut apa? Batal, gugur, tidak diterima. Namun orang yang menyaksikan hilal tetap diwajibkan untuk menjalankan Ramadan karena ia menyaksikan dengan yakin. Ya, yakin. Begitu pula bagi orang yang mempercayainya. Apabila orang bersaksi ini adalah orang yang fasik. Datang orang yang fasik bersaksi di depan qadhi. Qadhi menolaknya. Kamu orang yang fasik, bagaimana bisa bersaksi? Persaksianmu ini tidak diterima. Baik. Ini orang fasik ini yang bersaksi. Dia melihat hilal, persaksiannya ditolak. Maka orang fasik ini diwajibkan untuk menjalankan ketentuan Ramadan dari puasanya dan seterusnya. Sedangkan sang qadhi dan seluruh kaum muslimin yang ada di daerah tersebut tidak apa? Tidak diwajibkan. Kenapa? Karena persaksiannya sudah ditolak. Karena persaksiannya sudah ditolak. Bagaimana bagi orang yang mempercayainya? Misalkan orang fasik ini mengabarkan kawannya yang juga fasik. Orang fasik mengabarkan kawan yang juga fasik. Ketika mengabarkan kawan yang juga fasik, kawannya percaya. Saya kalau urusan yang dunia saya nggak percaya, tapi kalau urusan agama saya percaya sama kamu. Sama-sama fasik. Bagi orang yang percaya, maka diwajibkan pula untuk menjalankan Ramadan. Jadi bagi yang melihat hilal dan bagi yang mempercayai bahwasanya dia melihat hilal, maka ketentuan Ramadan itu berlaku padanya. Ya, ketentuan Ramadan itu berlaku padanya. Jelas ya? Atau seorang wanita yang ditolak persaksiannya, qadhi tidak percaya karena dia seorang wanita, ya, atau wanita ini memang juga fasikah misalkan, ditolak persaksiannya, lalu dia mengabarkan suaminya. Wanita ini mengabarkan suaminya kepada anak-anaknya dan semua percaya, maka mereka harus menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kenapa? Karena mereka mempercayai wanita ini, atau wanita ini seorang yang adil, seorang yang bisa diterima periwayatannya. Adlu riwayah, orang wanita yang bisa diterima periwayatannya. Maka di sini
Wajib bagi orang yang mendapatkan kabar tersebut untuk menjalankan ibadah puasa. Baik. Itulah penetapan secara khusus ya dari bulan Ramadan. Ada ketentuan-ketentuan yang lain dan ini mungkin bisa dibahas di dalam pembahasan yang lebih luas lagi. Karena ini biasanya ketetapan Ramadan itu kaitannya dengan para orang-orang yang memiliki wewenang. Ya, orang-orang yang memiliki wewenang. Namun sebelum melanjutkan, di sini sering dan berulang pertanyaannya, bagaimana penetapan Ramadan melalui proses hisab? Ya, bagaimana penetapan Ramadan apabila melalui proses hisab, bukan melalui proses ru'yatul hilal, bukan melihat hilal, tapi melalui proses hisab, hitung-hitungan ilmu falak. Akhirnya ketemu bahwasanya hilal ini sudah wujud, sudah lahir, dan besok itu sudah Ramadan sesuai dengan perhitungan. Sekalipun untuk melihat susah, karena kondisi cuaca atau karena kondisi hilalnya itu sangat kecil, 1 derajat, 2 derajat, dan seterusnya. Karena tahun ini kemungkinan akan terjadi perbedaan. Ya, Muhammadiyah misalkan sudah menetapkan bahwasanya Ramadannya hari Sabtu besok, minggu depan. Nampaknya akan terjadi perbedaan karena hilalnya sangat kecil, sangat susah untuk dilihat. Makanya ini kita perlu mengetahui bagaimana kalau kita berbicara di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa taala, ini bagian dari penetapan Ramadan secara khusus, bukan secara umum. Sekali lagi, menetapkan Ramadan melalui proses hisab itu penetapannya secara khusus. Khusus bagi siapa? Khusus bagi orang yang meyakini bahwasanya hitung-hitungannya, ilmunya dalam menentukan Ramadan itu terbukti, maka dia boleh memulai puasa. Begitu pula bagi orang-orang yang mempercayai ahli falak tersebut. Misalkan putusan tarjih Muhammadiyah telah menetapkan bahwasanya Sabtu besok, ya, tanggal 2 kalau tidak salah ya, tanggal 2 Sabtu besok itu bertepatan pada tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah. Menurut mereka, hitungan mereka ini sudah pasti. Dan juga menurut warga Muhammadiyah, hitungan ini bisa akurat dan bisa dipercaya. Maka diwajibkan bagi mereka yang mempercayai hitungan ini, begitu pula yang mempercayai orang yang menghitungnya, untuk puasa. Begitulah pendapatnya Al-Imamur Ramli, begitu juga ayahnya Syamsuddin dan Syihabuddin, Muhammad ibn Ahmad, begitu juga Ahmad Ar-Ramli. Keduanya mengatakan demikian. Walaupun Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam ulama Syafi'iyah yang lain yang mengatakan bahwasanya tidak ada ketentuan apapun, sekalipun dia sudah menghitung dan dia meyakini hitungannya ini sudah menunjukkan Ramadan sudah masuk. Jadi sehingga ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'iyah. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu tabaraka wa taala dengan jelas menyatakan bahwasanya Ramadan ini tidak dianggap kalau dia melalui proses hisab. Itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan orang yang mempercayainya juga tidak ada kewajiban apapun. Bahkan menurut beliau, kalaupun orang puasa karena meyakini puasanya enggak sah, tidak sah, karena dia melalui proses hisab, bukan melalui ru'yah. Kata Ibnu Hajar begitu. Tapi kata Al-Imamur Ramli, begitu juga sang ayah, orang yang meyakini bahwasanya hisabnya itu pasti, hisabnya itu sudah masuk Ramadan, maka dia diwajibkan untuk puasa. Dan orang yang mempercayainya juga diwajibkan untuk puasa, karena dia telah meyakini sesuai dengan keyakinannya. Lalu bagaimana dengan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi?
Puasalah ketika kalian melihat hilal dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Hadis ini diperbincangkan di kalangan para ulama, di antaranya adalah perhatikan tadi ketika kita proses penetapan secara umum. Ketika melakukan proses melihat hilal. Melihat hilal ini ditetapkan oleh satu orang. Apabila satu orang sudah menyaksikan hilal, maka dan persaksiannya diterima, maka ditetapkan. Padahal kabarnya satu orang ini itu tidak bisa diambil secara yakin. Satu orang ini bisa bohong. Satu orang ini ada kemungkinan salah. Berbeda kalau melihat hilal itu 1000 orang. Ini tawatur namanya, khabar yang sudah pasti, nggak bisa dinafikan. Tapi kalau satu orang, dia bisa berdusta, ada kemungkinan. Kemungkinan dia salah juga ada. Maka sehingga kalau di sini saja bisa ditetapkan, lalu bagaimana dengan hitungan-hitungan kita yang ini itu hitungan pasti, yakin. Menurut ahli falak, bulan ini sudah lahir, jadi sudah jelas Ramadannya. Dan kenapa Nabi menggantungkan dengan ru'yah? Karena pada zaman itu hitung-hitungan itu tidak seperti zaman sekarang yang penelitiannya lebih detail lagi, lebih sempurna lagi. Ala kulli hal, apapun itu, di kalangan Syafi'iyah terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan apabila ada ahli hisab atau ahli falak yang menghitung dan meyakini bahwasanya bulan telah masuk, maka diwajibkan baginya untuk berpuasa sesuai dengan keyakinannya, dan diwajibkan pula bagi orang-orang yang meyakini kebenaran tersebut untuk berpuasa. Mudahnya prakteknya hari ini yaitu diwajibkan bagi para dewan tarjih di Muhammadiyah karena mereka meyakini dan mereka melakukan itu, dan juga warga Muhammadiyah yang meyakini kebenaran itu. Namun bagi orang yang tidak meyakini, ya tidak ada kewajiban. Begitu pendapat pertama dari ulama Syafi'iyah, dan itu yang dijelaskan oleh Ar-Ramli, begitu juga sang ayah. Pendapat yang kedua sebaliknya, atau pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, mengatakan bahwasanya apabila ada ahli hisab yang menentukan Ramadan, maka dia tidak diwajibkan puasa, orang-orang percayanya juga tidak diwajibkan puasa. Karena ini bukanlah proses penentuan yang disyariatkan. Proses penentuan yang disyariatkan adalah dengan cara ru'yatul hilal. Taib. Itulah sedikit yang membahas tentang hisab dan ru'yah di dalam atau sesuai di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Taib. Mau baca lagi? Hai, silakan. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun wa syurutus sihhatis shiyam wa syurutus sihhatis shaum an-niyyah fa in kana faradan ushtiritat tabyit wa ta'yin ka shaumi ramadhana aw nadhr. Baik. Qala rahimahullah faslun. Pasal yang berikutnya. Kalau tadi berkaitan tentang penetapan Ramadan, maka pasal yang berikutnya ini berkaitan tentang hal-hal yang diwajibkan dalam puasa. Apakah itu bentuknya rukun atau itu bentuknya syarat? Jadi ketika beliau mengatakan wa syurutu sihhatis shaum, dan syarat-syarat sahnya puasa, maksudnya syarat di sini itu adalah hal-hal yang diharuskan dalam berpuasa. Apakah itu syarat secara istilah ataukah itu juga rukun secara istilah? Tapi maksudnya syurut di sini adalah hal-hal yang diharuskan untuk dilaksanakan seorang yang berpuasa. Yang pertama yang disebutkan adalah an-niyah, niat. Dan di dalam pembahasan fikihnya ulama Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, niat ini bukan dijadikan sebagai syarat tapi dijadikan sebagai rukun. Niat ini tidak dijadikan sebagai syarat tapi dijadikan sebagai rukun, rukun puasa. Terlepas itu rukun ataupun syarat, yang jelas niat ini wajib, harus dikerjakan. Taib. Pertanyaannya, apa saja ketentuan dalam niatnya?
Pertama, beliau sebutkan fa in kana fardhan ushturitat tabiit. Kalau puasanya itu adalah puasa fardu, apa saja puasa fardu? Tadi disebutkan di awal, puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar, itu semua bentuk puasa fardu. Atau puasa qada Ramadan, enggak Ramadan tapi mengganti Ramadan di bulan lain. Ini puasa fardu, semua ini. Kalau puasanya puasa fardu, maka diwajibkan ushturitat tabiit, diharuskan untuk meniatkan dari malam harinya. Diharuskan untuk meniatkan dari malam harinya. Artinya dari malam hari, apa ketentuannya malam hari? Malam hari itu ketentuannya mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Artinya kalau dia meniatkan misalkan besok Ramadan, andai kata besok Ramadan, dengan masuknya waktu maghrib dia langsung meniatkan, sudah sah. Sekalipun setelah itu dia makan, minum, menggauli istrinya, enggak masalah. Yang penting dia sudah meniatkan besok akan puasa Ramadan. Yang penting dia sudah meniatkan besok akan puasa Ramadan. Maka harus disyaratkan dari malam harinya. Andai kata dia tidak meniatkan di malam harinya, gimana contohnya orang nggak niat di malam harinya? Contoh, sore ini misalkan pemerintah sedang berunding tentang isbat, apakah ditetapkan atau tidak ditetapkan. Biasanya kan sampai sedikit malam, dia sudah keburu tidur, nggak tahu kabar, tiba-tiba tidur, nggak ada niat kan, karena dia belum tahu besok Ramadan atau nggak Ramadan, tertidur sebelum ditetapkan Ramadan. Setelah dia tidur beberapa saat pemerintah menetapkan Ramadan, dia nggak tahu apa-apa. Lalu bangun-bangun pas sudah subuh. Sudah niat atau belum malamnya? Belum. Pas bangun subuh dikabari, tadi malam sudah ditetapkan Ramadan. Ini menjadi masalah. Terus bagaimana saya puasa? Maka kita katakan puasa Anda tidak sah. Kenapa? Karena puasa Anda tidak diniatkan dari malam harinya. Lalu ketentuannya apa? Ketentuannya Anda tetap diwajibkan untuk menjauhi dari pembatal-pembatal puasa. Namun Anda juga diwajibkan untuk mengqadha puasa. Kenapa diwajibkan untuk mengqadha puasa? Karena puasanya tidak dianggap sah, kan nggak niat malamnya. Kenapa diharuskan untuk menjauhi dari pembatal-pembatal puasa? Karena dia melakukan taksir, kurang dalam berupaya. Harusnya dia jangan keburu-buru tidur dulu, tunggu dulu sebentar untuk memastikan Ramadan atau Ramadan, baru niatkan nanti. Karena dia melakukan taksir atau kurangnya dalam berupaya, maka terkena satu sanksi, yaitu Ramadannya tidak dianggap, tapi tetap diwajibkan untuk berpuasa. Puasanya ini enggak sah, karena dia tidak niat di malam harinya, tapi diwajibkan dia puasa dan nanti qadha Ramadan setelah Ramadan sudah selesai. Jadi niat harus dimulai dari malam harinya. Walaupun sebelum subuh setengah jam baru ingat. Inilah ketentuan yang pertama dalam puasa fardu. Ya, dalam puasa fardu. Berbeda halnya kalau dalam puasa sunnah, puasa Senin, Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura. Kalau seorang dalam puasa sunnah tidak ada kewajiban untuk niat dari malam harinya. Boleh dia niat dari semenjak kapan? Dari semenjak sebelum zuhur. Jadi jam 10 gini atau jam 11 sebelum zuhur, datangnya zuhur, baru niat puasa. Catatannya 2. Ya, sebelum zuhur dan sebelum melakukan pembatal puasa. Kalau dia sudah sarapan, sudah minum, sudah habis itu, ini tuh hari Senin, kamu kan biasanya puasa. Oh iya ya, saya sudah biasa puasa. Ya sudah, nggak bisa. Karena sudah melakukan pembatal puasa. Ya, sekalipun dia sudah punya kebiasaan puasa. Misalkan orang ini aktif puasa Senin dan Kamis, tapi hari itu qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ketentuan dan ketetapan Allah mendahuluinya tidak puasa.
sarapan sama kawan-kawannya semua, habis itu ditanya, loh kamu tumben nggak puasa? Sudah selesai baru ditanya. Nah sekarang bolehkah dia meniatkan puasa setelah melakukan pembatal puasa? Nggak bisa. Ya ketentuannya itu. Ini dalam puasa sunnah. Kalau dalam puasa fardu tidak berlaku itu. Ya puasa fardu tidak berlaku. Misalkan orang mau puasa qadha, mau qadha puasa Ramadan hari ini misalkan. Dia tahun kemarin punya puasa 2 hari, masih lumayan, udah seminggu mau qadha. Taib. Sekarang dia niat besoklah insyaallah saya qadha. Besok hari Senin ya, pas. Senin sama Selasa. Tapi niatnya dari sekarang, kan niat dari sekarang nggak dihitung. Kan sudah di malam harinya. Terus pas malam lupa dia. Nggak ada niat, nggak ada apa ya, tidur, sahur juga nggak bangun sahur. Tahu-tahu pas subuh, sudah subuh tanya ini hari apa? Hari Senin. Baru kemudian dia ingat, oh saya kemarin mau puasa. Bolehkah sekarang dia melanjutkan puasa? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia belum meniatkan di malam harinya. Karena ini puasa fardu, tidak bisa dijalankan tanpa adanya tabyitun niyah, tanpa meniatkan di malam harinya. Dan di dalam mazhab Syafi'iyah tidak cukup meniatkan puasa Ramadan itu pada malam pertamanya aja. Saya niat puasa 30 hari. Nggak cukup. Harus setiap malam diperbarui. Kenapa? Karena puasa ini adalah ibadah yang berdiri sendiri, berdiri masing-masing, terpisah. Terbukti apa? Kalau seorang batal satu puasanya, apa batal semua puasanya? Enggak. Ya cuman hari itu aja yang batal. Berbeda halnya kalau sholat 4 rakaat, pas rakaat keempat batal. Rakaat mana yang batal? Semuanya. Karena dia menjadi satu kesatuan. Tapi kalau puasa ini ibadah mustaqillah. Puasa ini satu ibadah yang berdiri sendiri sehingga niatnya harus setiap malam. Makanya tradisi kita biasanya di sebagian masjid itu diumumkan kalau setelah sahur itu. Ya, silahkan bersama-sama atau mengingatkan untuk meniatkan puasa dengan apa penyebutan yang kita sudah populer, atau biasanya pas tarawih, setelah tarawih terkadang begitu. Itu untuk mengingatkan bahwasanya ada kewajiban niat berpuasa. Ya, ketika Ramadan biasanya begitu. Kalau enggak pas tarawih, biasanya tradisi di Indonesia ini yang saya ketahui adalah setelah sahur, sebelum imsak. Ya, sebelum imsak, biasanya sebentar lagi akan imsak, mari kita sama-sama meniatkan untuk puasa gitu. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala, misalkan begitulah. Itulah niat yang diingatkan biasanya ketika tarawih ataupun ketika hendak imsak. Taib. Ushturitat tabyid. Jadi pertama yang disyaratkan adalah tabyid. Yang disebutkan pula syarat yang lain yang harus diniatkan adalah at-ta'yin, menentukan. Kalau tadi meniatkan harus di malam hari, maka syarat yang lain adalah ketika niat puasa fardu itu harus menentukan puasa apa ini. Kalau Ramadan ya harus meniatkan saum Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadani atau Ramadana atau Ramadani syahran an hadhihi sanata lillahi ta'ala. An adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Tapi intinya 2, yaitu niat puasa Ramadan. Dah itu. Di dalam hati. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai di dalam hati. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, yang penting puasa Ramadan. Saya meniatkan besok puasa Ramadan. Dah. Simple aja. Ya, itu sudah dianggap sah selama dia meniatkan di malam harinya. Sedangkan yang dilafalkan dari niat-niat yang biasa kita dengar itu hanya sebatas untuk mengingatkan dan membantu hati kita untuk menghadirkan niat tersebut. Itu fungsinya. Ya, membantu atau menghadirkan apa? Niat tersebut agar hadir dalam benak kita. Kalau dia tidak membutuhkan lafaz itu tidak mengapa. Walaupun atau sekalipun di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahullahu tabaraka wa taala
meniatkan atau melafalkan niat puasa itu dianjurkan. Melafalkan niat puasa itu dianjurkan agar menguatkan dan mengingatkan hati seseorang yang terkadang lupa, terkadang lalai. Maka dia nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Itu niat yang lengkap yang biasa diucapkan. Tapi sekali lagi ketentuannya hanya dua. Niat puasa Ramadan, dah. Nawaitu shauma Ramadan, dah selesai. Itu ketentuannya hanya dua. Jadi kalau kita ditanya bagaimana cara meniatkan puasa Ramadan, ya niatkan aja. Saya niat puasa Ramadan, dah selesai di hatinya. Saya meniatkan besok untuk puasa Ramadan, tapi ini harus dilakukan setiap malam. Ini biasanya akan hadir secara sendiri kapan? Ketika kita sahur. Ya, normalnya orang sahur itu ngapain dia makan? Kecuali sahurnya dalam kondisi seperti anak-anak ya. Dibangunkan masih setengah ngantuk, nggak tahu, pokoknya makan habis itu tidur lagi. Tapi kalau orang dewasa normalnya ketika proses dia sahur, maka dia akan ingat, oh ini biasa puasa Ramadan. Maka dia secara otomatis akan hadir niat itu. Ya, akan hadir secara otomatis niat puasa Ramadan untuk besok hari. Untuk keesokan pagi, udah. Berarti dia akan niat terus. Yang repot tadi, orang sebelum maghrib sudah tidur, bangun sudah subuh. Ini kan nggak pakai niat ya. Atau tadi orang yang belum ditetapkan Ramadan sudah terlanjur tidur, nggak tahu apakah besok Ramadan atau enggak, tiba-tiba subuhnya dikabari bahwasanya hari itu sudah ditetapkan Ramadan. Kan nggak ada kesempatan lagi untuk meniatkan. Nah di sini kasusnya berarti apa? Dia tidak sah puasanya hari itu, tapi tetap diwajibkan untuk menjauhkan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ya, ini penting untuk diketahui. Begitu juga kalau puasanya nazar atau qadha atau puasa fardu yang lainnya harus diniatkan secara ta'yin, ditentukan. Misalkan dia mau puasa nazar, saya kalau sembuh atau saya kalau diberi rezeki akan puasa pada hari Selasa misalkan. Maka ketika datangnya hari Selasa, di malam harinya dia mengatakan, saya akan puasa hari Selasa sebagai nazar saya. Nah, dia jelas nazar, ini puasa nazar berarti puasa yang wajib. Alas. Maka ini baru dianggap sah puasanya. Ya. Jadi inilah ketentuan apa? Ketentuan niat dalam puasa. Naam, tafadhal. Baca yang benar. Katanya imam, harus fasih bacanya. Jangan malu-maluin. Deg-degan. Oh biasa maju jadi imam kok deg-degan. Mana pula imam deg-degan. Qala rahimahullahu ta'ala wa syartu sihhati as-shaumi aidan al-imsaku 'anil jima'i amdan. Aywa. Wa 'anil istimna wa 'anil istiqa wa 'anil istiqa'ah. Ini bukan makanan, semua ente makan. Ini huruf, nggak bisa dimakan, nggak ada rasanya pun. Kalau makanan silahkan mau tambah berapa kali. Ini huruf tak marbutoh ini, nyangkut di leher kalau ente makan. Wa 'anil istimna wa 'anil istiqa'ah wa 'an wusuli 'ainin ila ma yus wa 'an wusuli 'ainin ila ma yusamma jawfan kabatini udhunin aw ihlilin min manfadhin maftuh fala yadurru wasulu fala yadurru wusulu duhnin bitasharrubil masa Masami bitasharrubil masammi
Bukan masami, masami. bitasharrubil masami wala ta'mil kuhli bihalqi. Bihalqihi. Khalas yakfi, cukup. Ini lagi latihan baca ya, jadi dimaklumin aja para pemirsa sekalian. Ini bukan murid saya nih ya. Penyusup. Baik. Qala wa syartu sihhatis shaumi aidan. Di antara syarat sahnya puasa juga. Tadi kan disebutkan syarat, di antara syaratnya puasa adalah niat. Di antara syaratnya puasa juga adalah al-imsaku 'anil mufattirat. Menjaga diri atau menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Ini yang disebut dengan rukun yang kedua dari rukun puasa. Karena rukun yang pertama itu niat. Dan rukun yang kedua dari rukun puasa itu adalah al-imsaku 'anil mufattirat. Menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa. Apa saja pembatal-pembatal puasa? 1. Qala al-imsaku 'anil jima'i 'amdan. Menjaga diri dari hubungan suami istri, jima' persetubuhan. Dalam kondisi sengaja, mengetahui hukumnya tanpa ada paksaan. Itu 3. Jadi kapan hubungan suami istri ini sawaan hubungan yang halal atau hubungan yang haram? Persetubuhan ini antara laki-laki dan perempuan atau laki-laki ataupun yang lainnya, maka ini menjadi batal puasa seseorang ketika dilakukan secara sengaja dalam kondisi mengetahui hukumnya dan dalam kondisi tidak terpaksa. Sengaja mengetahui hukumnya, tidak terpaksa. Artinya kalau nggak sengaja, contohnya nggak sengaja seperti apa? Lupa kalau puasa. Mungkin nggak ini? Mungkin ya, ya mungkin ya. Manusia ya. Dan ini terjadi pada zaman Nabi gitu. Jadi bukan sesuatu. Ini zaman Nabi saya terjadi, apalagi zaman kita gitu. Makanya bahaya kalau yang melakukan akad pernikahan mepet-mepet Ramadan. Atau bahkan pas Ramadan. Wah itu lebih bahaya lagi. Mau cari ngiritnya. Kalau acara pas Ramadan kan ngirit ya, nggak nyuguhi apa-apa. Nah, ini bahayanya di situ. Ya. Mungkin pernah terjadi pada zaman Nabi. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan mati, ya Rasulullah, celaka diriku. Kenapa celaka? Kata Nabi. Aku telah menggauli istriku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu ketentuannya ini dijelaskan ketentuan berikutnya. Jadi pernah terjadi pada zaman sahabat, apalagi zaman kita lebih mungkin. Ya, ini dalam kondisi lupa. Ya. Jangankan lupa, yang sengaja banyak mungkin ya, karena memang nggak puasa memang. Ya, jadi dalam kondisi batal itu dalam kondisi sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Sama-sama lupa keduanya misalkan. Kalau yang lupa adalah yang laki-laki, kemudian yang perempuan ingat, nggak boleh dia diem aja. Harus mengingatkan. Ya, harus mengingatkan. Harus mengingatkan. Baik. 1 tadi dalam kondisi sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. 2, mengetahui hukumnya. Adakah kemungkinan orang itu tidak mengetahui hukum bahwasanya bersetubuh itu membatalkan puasa? Ini kan agak susah ya mendapatkan gambaran ini. Disebutkan para ulama, kebodohan atau ketidaktahuan tentang hukum ini, ketidaktahuan tentang hukum ini itu bisa jadi dimaafkan dalam 2 kondisi. Ketika dia baru masuk Islam, habis itu dia berhubungan suami istri, nggak tahu. Dia setelah itu dia cerita, baru bertanya, berarti dia kan di sini tidak tahu hukumnya. Atau seorang yang tinggal jauh dari lingkungan orang-orang yang berilmu,
tinggal di tengah hutan sendirian, nggak pernah tahu ajaran-ajaran Islam. Dia muslim tapi nggak pernah tahu banyak ajaran Islam. Maka dua kondisi ini itu dimaafkan. Artinya kalau dia melakukan itu tidak batal puasanya. Tapi hari ini susah untuk tergambar ya. Hari ini susah untuk tergambar. Orang yang baru masuk Islam pun sebelumnya sudah belajar biasanya ketentuan-ketentuannya sebelum dia masuk Islam. Ala kulli hal. Ini hanya sebagai contoh hanya. Lalu kemudian yang lain, yang ketiga tadi apa? Tadi secara sengaja mengetahui hukumnya dan dalam kondisi tidak dipaksa. Tergambar nggak orang dipaksa? Bersetubuh dipaksa. Ya, ini agak rumit ya. Sebagian ulama mengatakan tidak tergambar, nggak mungkin orang bersetubuh itu dipaksa, itu nggak mungkin. Ya, karena ya itu dikatakan oleh sebagian ulama begitu. Tapi andai kata tergambar, ya andai kata tergambar, maka ini juga dimaafkan. Artinya dia tidak batal puasanya. Artinya dia tidak batal puasanya. Jadi ini pembatal yang pertama, yaitu apa? Al-jima', bersetubuh. Pembatal yang kedua, qala al-istimna wa 'anil istimna. Istimna ini mudahnya dalam bahasa kita adalah onani atau talabu khurujil mani. Dia berupaya untuk mengeluarkan air mani. Ya. Ini diharamkan kalau melalui proses yang tidak dihalalkan. Bisa jadi halal kalau itu melalui proses dengan hubungan suami istri. Ini berbeda dengan bersetubuh ya. Ini berbeda dengan bersetubuh. Maka ini juga membatalkan puasa. Ya. Dan di sini ada kesepakatan di antara para ulama. Dinukilkan beberapa para ulama mengatakan terjadi kesepakatan bahwasanya istimna ini membatalkan puasa. Ya, ini membatalkan puasa. Lalu kemudian qala wa 'anil istiqaah. Pembatal puasa yang lainnya adalah istiqaah. Apa itu istiqaah? Istiqaah talabul qai. Menyengaja mengeluarkan yang di dalam, memuntahkan sesuatu. Tapi sengaja dia membuat dirinya itu muntah. Memasukkan tangannya agar dia muntahkan sesuatu. Atau terkadang yang sering terjadi, ini sering terjadi kadang. Dia sedang ngomong atau sedang apa, lalat masuk. Udah terlanjur ketelan, habis itu berusaha untuk dikeluarkan, keluar kan. Nah, itu batal puasanya. Kenapa batal? Karena dia sudah masuk ke dalam. Ya, kemudian sengaja dikeluarkan. Maka ini membatalkan puasa. Karena dia sekarang sengaja membuat dirinya memuntahkan sesuatu. Maka ini batal. Istiqaah ini diantara pembatal-pembatal puasa yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah. Kalau dia muntah tanpa disengaja, tidak membatalkan. Sedang sakit perutnya, sedang dalam kondisi nggak enak, mencium aroma sesuatu, tiba-tiba muntah, ini tidak membatalkan. Selama muntahnya itu tidak kembali masuk lagi, langsung keluar aja. Kalau balik lagi masuk ya batal. Ya, ini. Qala wa an wusuli 'ainin ila ma yusamma jawfan kabatini udhunin aw ihlilin min manfadhin maftuhin fala yadurru wusulu duhnin bitasharrubil masami wala ta'mil kuhli bihalqihi. Di antara pembatal yang lain adalah masuknya sesuatu yang memiliki zat, masuknya sesuatu yang memiliki zat, memiliki fisik, bentuk fisik ke dalam rongga tubuh, ke dalam rongga tubuh melalui anggota tubuh yang terbuka, dan terbukanya itu nampak kalau dilihat oleh mata. Contohnya adalah kita mulai, andai kata ada seorang kepalanya lubang, ya dia mungkin sakit atau apa, lubang kepalanya, kemudian masuk di situ sesuatu ke dalam rongga bagian dalam kepala, ya bukan kulitnya, tapi yang masuk tengkorak kepala ini di baliknya. Ini di sini di antara yang membatalkan puasa. Andai kata
Atau juga disebutkan para ulama, disebut kabatini udhunin, atau masuk dari rongga telinga, sesuatu masuk dari rongga telinga, tetes telinga. Saya ditanyakan ini, apakah tetes telinga membatalkan puasa atau tidak? Apakah tetes telinga membatalkan puasa atau tidak? Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala, yang mu'tamadnya tetes telinga itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia masuk dalam rongga tubuh bagian dalam dan melalui manfadh maftuh, anggota tubuh yang terbuka. Ini bukaan telinga ini kan kelihatan. Berbeda halnya kalau suntik. Suntik itu kalau dimasukkan ke dalam tubuh kita nggak kelihatan bukaannya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau dicabut lagi udah nggak kelihatan lubangnya. Tapi kalau telinga kan jelas lubangnya. Lubangnya kelihatan. Makanya seorang kalau masukkan dia tetes telinga, ini membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Bagaimana kalau dia membersihkan telinganya dengan alat pembersih? Ini kadang orang begitu. Di dalam mazhab Syafi'iyah yang demikian juga membatalkan puasa. Ya. Di dalam mazhab Syafi'iyah ini ya. Di dalam mazhab yang lain enggak. Bahkan di dalam mazhab Syafi'iyah pun ada Imam Al-Ghazali rahimahullahu tabaraka wa taala, Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah atau Al-Ghazali rahimahullah mengatakan tidak membatalkan puasa. Karena telinga itu bukan manfadhin maftuh. Bukanlah anggota tubuh yang terbuka yang sampai masuk ke dalam bagian dalam. Karena dia ada gendang telinganya, tertutup. Tapi menurut ulama Syafi'iyah, mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan dia ini masuk dalam rongga tubuh bagian dalam, sehingga kalau masuk sesuatu maka membatalkan puasanya. Tetes telinga menurut mayoritas ulama Syafi'iyah membatalkan puasa. Ya, namun tadi yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tidak membatalkan puasa, begitu juga yang difatwakan oleh guru kami yaitu Syekh Ali Bukair hafizahullah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan demikian, tidak membatalkan puasa. Karena ini bukanlah anggota tubuh yang terbuka sampai dalam, karena dia ada gendang telinga, jadi nggak bisa tembus sampai dalam. Tapi ulama Syafi'iyah melihatnya masuknya itu nggak harus sampai gendang telinga dan tembus ke dalam. Sebelum gendang telinga ini sudah disebut jauf. Jauf itu bagian yang tidak terlihat kalau dari sisi luar. Kita kan ngelihat telinga seseorang dari kita ngobrol ya cuman bagian luarnya sini aja. Nah setelah itu yang biasa kita lihat kalau menggunakan senter kita membersihkan sesuatu itu sudah jauh. Dan kalau masuk sesuatu di situ secara sengaja, hukumnya tahu, tidak dipaksa, maka itu membatalkan puasa. Begitu juga misalkan melalui hidung, gurah misalkan. Atau hari ini misalkan yang saya ditanyakan adalah swab ya. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Teorinya adalah apabila sesuatu yang masuk itu melewati khayshum, rongga hidung bagian dalam, ya, bukan yang ada di saluran pernafasan tapi dalam, yang tempat kita mendengungkan sesuatu. Kalau kita belajar dalam Al-Quran ada idgham, ikhfa dan sebagainya ada dengung, nah di dalam kan, bukan di rongga ini. Kalau sudah sampai masuk dalam bagian dalam, maka ini membatalkan puasa. Termasuk itu juga yang difatwakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah kontemporer, bahwasanya tes swab itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia masuk dalam, bukan hanya di luar saja kan, dia masuk ke dalam banget. Sama juga gurah. Gurah itu biasanya diteteskan sesuatu ya, habis itu baru keluar. Nah ini membatalkan puasa. Tapi yang saya ditanyakan kalau dia menggunakan misalkan sedang flu gitu, yang menggunakan Vicks atau menggunakan fresh care atau yang lainnya, atau mencium, tidak membatalkan puasa selama tidak ada cairan yang masuk ke dalam rongga yang dalam. Tapi kalau di luar aja nggak batal puasanya, aman insyaallah. Ya, selama tadi tidak tercampur dengan ingusnya dan masuk ke dalam, aman insyaallah. Ya, selama tadi di luar saja. Jadi ini tidak membatalkan puasa. Baik. Kalau makan minum jelas, nggak perlu ditanya lagi. Ya, makan dan minum sudah jelas. Ya, menelan ludah, gimana? Menelan ludah membatalkan puasa? Tidak. Kenapa? Disebutkan para ulama karena menelan ludah itu menelan sesuatu yang di situ tempatnya. Ludah itu tempatnya memang sudah di dalam mulut ini. Sama seperti kotoran telinga yang sudah di dalam situ gitu.
Ya, kalaupun ada yang nggak membatalkan puasa, ludah juga sama. Ya, apabila ditelan walaupun dikumpulkan kemudian ditelan. Yang menjadi membatalkan puasa kalau ludahnya dikeluarkan kemudian dimasukkan lagi. Nah, itu batal puasanya. Anak kecil ya biasa main-main gitu. Atau biasanya, apa biasanya? Biasanya terkadang orang menggunakan tusuk gigi. Ya, bersihkan, kan ada sisa ludahnya. Kemudian dimasukkan lagi, bercampurlah ludah yang keluar tadi di tusuk gigi ini dengan ludah yang ada di dalam mulut. Kemudian ditelan. Kalau dia sengaja, batal itu puasanya. Ya, begitu dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Ala kulli hal. Lalu bagaimana? Begitu juga di antara yang disebutkan adalah obat yang dimasukkan melalui dubur atau melalui kemaluan. Terkadang orang susah buang air besar, maka dimasukkan obat melalui duburnya kan. Nah, ini membatalkan puasa. Karena masuk ke dalam rongga bagian dalam melalui anggota tubuh yang terbuka. Ya. Bagaimana dengan suntik, infus? Sesuai zahir kalamnya ulama Syafi'iyah rahimahumullah, suntik dengan berbagai macamnya, infus dengan berbagai macamnya itu tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena dia tidak masuk melalui anggota tubuh yang terbuka yang tampak dalam kasat mata, nggak tampak. Suntik, misalkan hatta suntiknya di daerah apa namanya warid atau pembuluh darah, tetap setelah dicabut nggak ada kelihatan lubangnya. Dan pembuluh darah ini bukan jauf. Atau dia misalkan suntik di pundaknya, ini juga dicabut sudah nggak ada, nggak kelihatan. Dan ini juga bukan jauf. Ya, bukan jauf. Makanya kalau orang yang memiliki sakit gula ya, biasanya ada suntik insulin begitu tiap hari, maka di dalam mazhab Syafi'iyah ini tidak membatalkan puasa. Ya, di dalam mazhab Syafi'iyah ini tidak membatalkan puasa. Begitu yang tampak dan secara zahirnya dari kalamil ashab rahimahumullahu tabaraka wa taala. Karena tidak melalui manfadh maftuh tadi dan tidak masuk ke dalam jauf juga. Dia tidak masuk dalam rongga bagian dalam. Karena tangan ini semua bukan rongga bagian dalam. Begitu juga paha sampai bawah ini bukan rongga bagian dalam. Rongga bagian dalam ya nanti setelah makhrajil ha, kita kalau mengucapkan huruf ha, itu rongga bagian dalam sampai bawah dubur dan kemaluan. Itu rongga bagian dalam. Begitu juga dalam kepala. Itu rongga bagian dalam. Bagaimana dengan tetes telinga? Tetes telinga sudah. Tetes mata? Hah? Enggak. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak batal ya Fahmi? Nggak ada lubangnya. Tapi coba kamu tetes telinga, kerasa nggak di tenggorokanmu? Enggak. Nanti nggak pernah tetes telinga, tetes mata gitu nggak tahu. Ya. Coba sekali tetes mata. Terasa pasti di tenggorokan. Terasa pasti di tenggorokan. Ya. Yang dimasukkan rawon soto repot nih. Yang kerasa pokoknya makanan aja dia. Disebutkan terasa kan, orang terasa. Coba tetes mata itu apapun itu terasa di tenggorokan. Tapi di dalam mazhab Syafi'iyah tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Karena telinga mata ini tidak ada manfadh maftuh, tidak ada anggota tubuh yang tampak. Mana sisi terbukanya mata? Enggak ada. Ada di sana saluran kecil sekali. Memang ada. Kalau secara medis ada. Saluran kecil yang menyambungkan sampai ke tenggorokan itu ada secara medis. Tapi ini seperti saluran yang tadi disuntik tadi atau pori-pori. Orang ngambil es, batu, kemudian ditaruh di lehernya. Kan kerasa adem di dalamnya, kerasa dingin. Tapi ini masuknya melalui apa? Pori-pori. Apakah dianggap dia telah minum? Enggak. Karena dia tidak melakukan dari manfadh maftuh, bukan anggota tubuh yang terbuka. Sekalipun kalau didetailkan pori-pori ini terbuka sampai dalam. Ya, maka itu semisal dengannya. Maka itu semisal dengannya. Taib. Maka kan dikatakan di sini, fala yadurru wusulu duhnin bitasharrubil masami wala ta'mil kuhli bihalqi. Begitu juga celak. Ya, orang yang biasa pakai celak
Itu kan juga kerasa pahit biasanya. Nah, itu tidak masalah. Ya. Artinya tidak membatalkan puasa karena tidak manfadhin maftuh. Jadi inilah pembatal-pembatal puasa yang disebutkan di sini dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Naam. Ini semua berlaku. Anda sudah baca belum sampai wala yuftiru? Belum ya? Silakan. Qala rahimahullahu taala wala yuftiru idza fa'ala dzalika nasiyan aw jahilan aw mukrahan. Ayo. Kata beliau, pembatal-pembatal disebutkan tadi, bersetubuh, istimna, istiqaah, memuntahkan dengan sengaja, makan, minum dan masukkan sesuatu dari anggota yang terbuka ke dalam rongga bagian dalam, itu semua tidak membatalkan kalau dalam kondisi lupa. Satu disebutkan makan minum lupa, aman. Ya. Biasanya di hari-hari awal nih, masih kerasa biasa sarapan ya, ikut sarapan. Padahal sudah Ramadan. Ya, ini tidak membatalkan. Atau tadi secara tidak sengaja refleks aja, orang kadang gatal telinganya langsung masukkan sesuatu. Lupa dia misalkan. Lupa, maka enggak membatalkan. Karena dia dalam kondisi lupa. Ya, karena dalam kondisi lupa. Maka ini tidak membatalkan. Au jahilan ma'dzuran. Atau seorang yang tidak mengetahui dan dimaafkan. Sekali lagi, orang diketahui dan dimaafkan. Siapa yang dimaafkan tadi? Dua kondisi. Satu, orang yang baru masuk Islam. Dua, orang yang tinggal jauh dari kalangan orang-orang yang berilmu. Ini yang dimaafkan, dua orang ini saja. Dia nggak tahu kalau makan dan minum itu membatalkan puasa, nggak tergambar dalam hari ini. Tapi andai kata ada orang yang baru masuk Islam dan belum belajar, atau orang baru atau tinggal jauh dari kompleknya atau tempat tinggalnya orang-orang berilmu, maka di sini juga ini dimaafkan. Tapi kalau normalnya orang hari ini ya tidak dimaafkan. Kecuali tadi ada permasalahan-permasalahan yang cukup detail atau cukup rinci yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Ya, tidak diketahui oleh sebagian orang. Au mukrahan, atau dalam kondisi terpaksa. Ya. Dalam kondisi terpaksa, misalkan orang datang dan memaksanya untuk apa? Untuk untuk makan dan minum. Kalau enggak dibunuh. Ya dia berterima kasih ya. Dipaksa aja terus. Saya juga lapar dan haus. Enggak. Ya. Kalau seandainya ada orang yang dipaksa untuk makan dan minum, kalau enggak dia akan dibunuh atau dia akan disiksa atau akan dipotong dari anggota tubuhnya. Pokoknya dia dipaksa untuk membatalkan puasanya, maka dia di sini sekalipun melakukan pembatal puasa, puasanya tidak menjadi batal. Tidak dianggap batal. Ya, kenapa? Karena dia dalam posisi terpaksa. Ya, karena dia dalam posisi terpaksa. Naam. Tafaddal. Ya qari. Hah? Iyalah. Udah selesai gitu. Ente kemana? Ente qari atau ummi? Qala rahimahullahu ta'ala wa yuftiru bi khurujil maniyil bilamsi bila hailin au qublatin au mudaja'ah la bifikrin wa nadhar. Naam. Di antara juga yang membatalkan puasa, kata beliau, keluarnya air mani disebabkan oleh persentuhan. Bukan persetubuhan, persentuhan kulit dengan kulit. Ya. Misalkan contohnya apa? Mencium istrinya. Orang setelah mencium istrinya keluar air maninya. Karena disebabkan apa? Ciuman ini. Maka di sini apa? Batal puasanya. Keluarnya air mani disebabkan bilamsin bila hail, menyentuh laki-laki menyentuh wanita ya secara mutlak ketika apa? Ketika tidak ada penghalang. Ketika tidak ada penghalang.
Ya, ketika tidak ada penghalang, istrinya atau orang asing, ya, siapapun itu, atau bahkan disebutkan mahramnya, menyentuh mahramnya tanpa ada penghalang. Maksud penghalang itu tidak ada kain, tidak ada baju, jadi kulit langsung bertemu dengan kulit, itu maksudnya tanpa penghalang. Apabila menyentuh mahram dengan syahwat dan langsung tanpa penghalang, kemudian keluar air maninya, maka di sini batal puasanya. Jadi yang menyebabkan batal itu bukan persentuhan itu, tapi keluarnya air mani yang disebabkan karena terjadinya persentuhan antara laki-laki wanita tanpa adanya penghalang, bila hail. Qala au qublatin, atau disebabkan karena tadi ciuman. Ini juga membatalkan. Au mudaja'atin, ya ini hubungan ya yang belum sampai dalam persetubuhan. Ya, muqaddimatul jima', pendahuluan sebelum seorang itu bersetubuh. Ya, ini juga kalau keluar air mani maka membatalkan puasa. Namun tidak membatalkan puasa apabila keluar air maninya itu karena hayalan. Dia menghayal sesuatu sampai keluar air maninya, atau karena dia memandang, melihat sesuatu yang haram, misalkan waliyadzubillah sekarang di dunia gadget dan seterusnya, atau di mana dia melihat sesuatu yang haram sampai keluar air maninya. Batal atau tidak batal? Tidak batal. Ya, tidak batal. Sekalipun keluar air maninya. Karena ini kedua sebab ini, karena berhayal ataupun melihat ini kedua hal yang nadir, sesuatu yang jarang. Kecuali disebutkan para ulama kalau dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Artinya dia sudah punya kebiasaan. Di setiap begitu keluar air maninya. Nah di sini dia batal. Dia tahu akan keluar air maninya, dia batal. Tapi kalau orang yang baru pertama kali melihat sesuatu yang salah kemudian sampai keluar air maninya, maka di sini tidak membatalkan puasanya. Naam. Baik. Ada pertanyaan? Oh, banyak. Ada ya. Yang dihadir dulu yang berhak untuk bertanya. Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Pertama, bekam ya. Bekam di dalam mazhab Syafi'iyah tidak membatalkan puasa. Dalam mazhab Syafi'iyah ya, bukan di mazhab yang lain. Karena ada pandangan ulama lain yang mengatakan membatalkan puasa. Kalau di dalam mazhab Syafi'iyah, bekam tidak termasuk yang membatalkan puasa. Itu satu. Bekam ataupun fasdu. Sekarang kan ada fasdu ya, sama. Hijamah dan fasdu. Begitu juga ulama Syafi'iyah kontemporer mengatakan cuci darah tidak membatalkan puasa. Ya, cuci darah tidak membatalkan puasa. Ya, selama tidak membuatnya pingsan dan menghabiskan satu hari seluruh dari awal pagi sampai akhir malam sampai akhir sore pingsan dalam posisi cuci darah ini. Nah, ini nanti bisa batal puasanya dalam kondisi begini. Namun kalau dia dalam posisi biasa normal cuci darah biasa, ya tidak membatalkan puasa. Namun kalau yang ditanya adalah bolehkah dia membatalkan puasanya karena dalam posisi cuci darah? Nah, itu pertanyaan lain lagi. Kalau cuci darah membatalkan puasa, jawabannya tidak, seperti fasdu tadi. Ya, seperti fasdu. Walaupun fasdu ataupun hijamah tadi mengeluarkan darah. Kalau ini kan memasukkan darah. Cuci darah itu kan masukkan dan dikeluarkan kan gitu. Tapi sekali lagi, pembuluh darah ini disebut ulama Syafi'iyah bukanlah bagian dari rongga tubuh yang membatalkan puasa kalau sampai di dalamnya sesuatu. Sehingga tidak membatalkan puasa. Namun kalau boleh atau tidak ya tergantung kondisi seorang. Kalau memang dengan cuci darahnya ini kemudian dia menjadi lemas, dia butuh tenaga dan membutuhkan asupan makanan, ya boleh dia berbuka. Ini orang sakit, boleh dia berbuka. Tapi kondisinya dia kuat dan seterusnya, ya tidak boleh berbuka. Itu berbeda-beda setiap kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?
Yang hadir dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Jamil, pertanyaannya bagus. Jadi orang musafir, misalkan orang Mojokerto sini, dia safar ke Jakarta, 2 hari balik, gitu kan? Di perjalanan dia memang nggak puasa, misalkan ya. Nanti safar memang ada ketentuannya memang, kapan boleh buka, kapan nggak boleh berbuka. Tapi andai kata ini yang orang yang diperbolehkan berbuka, ketentuannya sudah terpenuhi semua. Dia ini apa? Misalkan sampai di sini jam 11 siang. Di Jakarta sudah dari tadi malam, dan dia semalam itu sudah niat, saya pokoknya niat besok nggak puasa karena perjalanan capek bla bla bla. Dia kan boleh dalam perjalanan nggak puasa. Sampai di sini jam 11 siang, dia sudah nggak puasa, sudah sarapan, sudah makan macam-macam. Ketika sampai di Mojokerto ini, dia dalam kondisi puasa atau tidak puasa? Tidak puasa. Sebelum nanti sampai dalam pertanyaan, apakah diwajibkan baginya untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa setelah dia sampai atau tidak diwajibkan? Jawabannya tidak diwajibkan. Artinya dia dalam kondisi jam 11 ini boleh dia nanti ketika di Mojokerto ini makan siang boleh, karena dia memang sebelumnya sudah batal puasanya. Ya, ini berbeda halnya sama yang tadi yang nggak niat dari malam hari. Kalau tadi kan diwajibkan dia sekalipun nggak dianggap puasanya. Kalau ini karena dia memiliki uzur memang di sebelumnya, kemudian datang uzur itu hilang ketika dia sudah sampai tujuan, balik ke rumah. Sampai di rumah, dia melihat istrinya. Misalkan, kebetulan sebagai contoh istrinya ini nggak puasa karena baru suci dari haid dan nifasnya. Pas jam 9 pagi baru suci dari haid dan nifasnya, kan nggak boleh puasa dia. Pas setelah suci, suaminya pun datang jam 11-nya. Boleh nggak mereka berhubungan suami istri? Boleh, dan tidak terkena sanksi apapun. Karena yang terkena sanksi itu adalah orang yang merusak puasanya. Dia tadi tidak merusak puasanya, kan nggak puasa sebelumnya. Misalkan orang sakit sudah batal duluan, habis itu dia menggauli istrinya, ya dia nggak terkena sanksi karena memang dia sudah batal duluan puasanya karena dia tadi sakit, punya udzur. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang masih tersisa yang hadir dulu. Tafadhal. Itu repot. Kalau seandainya swabnya bisa dari malam, ya silahkan dari malam. Iya, dari malamnya. Itu menjadi solusi. Ya, jadi persiapan besok mau ada perjalanan safar harus swab, ya dari malamnya sudah hadirkan swab dulu. Tapi saya nggak tahu swab itu berlaku berapa kali, 24 jam sekali pakai, saya nggak tahu juga. Nah, itu bisa dari malamnya. Intinya jangan sampai di siangnya. Mengakalinya begitu. Kalau sampai siangnya ketentuannya begitu di dalam mazhab Syafi'iyah, batal. Walaupun sebagian ulama kontemporer mengatakan itu tidak membatalkan. Sebagian. Ya, sebagian mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Karena dia bukan makan dan minum dan seterusnya. Alasannya masing-masing lah. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah itu membatalkan puasa. Begitu menurut sebagian ulama kontemporer dan ulama Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka. Jadi bisa diakali kalau diwajibkan untuk swab dalam perjalanan dari semenjak malamnya. Ya, dari semenjak malamnya sudah dia mengurus surat swab agar paginya dia langsung bisa berangkat tanpa harus membatalkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Naam. Iya, donor darah sama dengan hijamah. Ya, sama. Donor darah kasusnya sama dengan bekam, sama. Tidak fasdu, bekam sama saja, tidak membatalkan puasa. Tapi dalam mazhab itu hukumnya makruh. Ya, donor darah, bekam dalam kondisi puasa itu makruh. Kenapa? Karena itu akan melemahkan seorang. Ya. Kan bisa dia sampai lemah, sakit jadinya malah batal puasanya. Bukan karena fasdunya atau donor darahnya, tapi karena menyebabkan jadi sakit. Nah, makanya hukumnya makruh. Begitu dalam mazhab. Naam. Yang hadir sudah selesai?
Sebentar dulu, jangan iya-iya aja. Ente tidak mewakili yang hadir, Bos. Orang yang hadir bukan ente aja kok. Sudah. Ini yang maksa aja dia ini yang ini. Baik, silahkan. Baca di situ biar kedengaran. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tanpa sengaja waktu mandi air masuk ke telinga, bagaimana Ustaz hukumnya? Ayo, Zain, Jamil. Mandi, airnya masuk ke telinga. Di dalam ulama Syafi'iyah merinci. Ada satu kaidah, mata wallada min ma'dzunin fahuwa laysa bidhaminin. Sesuatu yang terlahirkan dari perbuatan yang diizinkan oleh syariat, maka dia tidak ada tanggung jawabnya. Maksudnya, kalau ini mandinya mandi wajib, kan kita memang diwajibkan untuk mandi. Tiba-tiba pas mandi wajib masuk air itu ke telinga, batal enggak? Enggak. Sama ketika kita diperbolehkan atau disunnahkan dalam wudu itu madmadah dan istinsyak, masukkan air ke dalam mulut, masukkan air dalam hidung tanpa mubalaghah, tanpa berlebihan. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah tanpa berlebihan, hanya sebatas masukkan air buang lagi. Ternyata pas lagi masukkan keselak misalkan, masuk air itu. Dia ini kan melakukannya diperbolehkan. Tiba-tiba satu peristiwa masuk di air ini. Dalam kasus ini maka dia tidak bertanggung jawab. Artinya puasanya tetap sah. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak memang disyariatkan, tidak diizinkan. Contohnya dia kumur-kumur begitu aja. Kenapa? Saya mau agar mulut saya segar. Atau biar nanti kelembapan itu bisa masuk ke dalam. Nah, ini dah niatnya udah beda lagi. Atau mandi bukan yang disyariatkan, bukan mandi yang wajib, bukan mandi yang sunnah. Mandi aja begitu. Kenapa? Ya biar agar seger lah. Saya udah lemes-lemes, saya mandi. Pas mandi masuk. Nah, ini di sini membatalkan puasa. Karena dia tidak terlahirkan amalan ini atau dampak ini atau athar ini, sebab ini tidak terlahirkan dari sesuatu yang diperbolehkan atau dianjurkan dalam syariat. Ya, tapi kalau tadi misalkan madmadah, istinsyak, kemudian ketelan tanpa sengaja. Ya. Kalau sengaja kan jelas. Dia madmadah masukkan air, sekalianlah saya telan. Nah, ini jelas. Tapi tiba-tiba tanpa sengaja. Sama seperti tadi mandi tanpa sengaja. Orang bertanya, bagaimana kalau renang? Repot. Renang nggak ada anjurannya dalam puasa renang. Ya, saya mau nyegarkan badan saya dengan renang. Oh, bahaya, hati-hati. Kalau memang nggak masuk melalui telinga atau melalui mulut, ya aman, nggak apa-apa. Makruh hukumnya, tidak haram. Tapi yang bahaya kalau kemudian masuk ke telinga atau masuk mulut, atau mencari kesempatan, memang sengaja untuk mencari kesempatan. Nah, ini lebih lagi niatnya berbahaya. Nah, ada lagi yang bertanya? Ya, Wahmi. Oh, nggak ada di sini yang hadir. Nah, ya. Assalamualaikum. Oh, sikat gigi. Ah, ya, berasa. Ya. Jadi pasta gigi dia odolnya gitu ya. Itu biasanya ada rasa-rasa macam-macam, mint, apa macam-macam. Selama dia sudah benar-benar bersihkan, sudah benar-benar membersihkan, dia berkumur, berapa dan seterusnya, sudah benar-benar bersih, masih ada sisa segernya gitu ya, masih ada aromanya, tapi sudah bersih, sudah berkumur berkali-kali, sudah bersih, kemudian nanti tiba-tiba ada ludah yang tertelan, ya aman. Tapi kalau memang masih ada zatnya, masih ada odolnya atau ditelan, ya batal tentunya. Tapi kalau hanya sisanya aja, dia sudah berkumur berkali-kali, masih ada aroma segarnya atau rasanya yang manis, sudah berkumur-kumur, sudah berkali-kali diulang, sudah dibuang memang, tapi kemudian dia menelan ludahnya, tidak ada masalah, insya Allah azza wa jalla. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi tetap memang sebaiknya menghindari itu, ya, sebaiknya menghindari yang berasa-berasa gitu, karena repot nanti kalau sampai kejadian gitu. Nah, ada lagi yang bertanya? Ah, silakan. Baca ente lah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, infus vitamin C untuk daya tahan tubuh. Apa? Infus vitamin C untuk daya tahan tubuh, apakah termasuk membatalkan puasa? Ini nggak dengerin daras dari tadi. Kalau pertanyaan yang tidak sudah kita sebutkan selesai dah.
Ya, infus tidak membatalkan puasa sebagaimana suntikan, mau itu bentuknya apapun, vitamin enggak vitamin, yang bentuknya asupan enggak asupan, dalam mazhab tidak membatalkan puasa karena satu, dia tidak melalui anggota tubuh yang terbuka, enggak kelihatan memang terbukanya, dan dia juga tidak masuk dalam rongga tubuh bagian dalam. Ya, tidak masuk dalam rongga tubuh bagian dalam. Naam. Ada lagi? Sudah cukup? Hah? Cukup. Baik, silakan, masih ada syarat yang ini. Tafadhal. Qala rahimahullahu ta'ala wa syartu sihhati as-shaumi aidan al-islamu wal 'aqlu wan naqa'u 'anil haid wan nifasi fi jami'in nahar. Ayo, di antara syarat sah puasa yang lain adalah Islam, keislaman, jelas. Orang kafir tidak sah darinya puasa. Sekalipun dia mau puasa bersama kaum muslimin, ya tetap enggak sah. Mau dia kafirnya turun temurun memang begitu keluarganya, atau kafirnya murtad, waliyadzubillah, dulunya pernah muslim keluar dari Islam dan dia ikut puasa, tidak sah sampai dia kembali ke Islam. Al-aqlu, gila, orang gila juga tidak sah darinya puasa. Ya, orang gila tidak sah darinya puasa. Hanya orang yang berakal saja yang sah darinya berpuasa. Kalau orang gila kan hilang akalnya, sekalipun gilanya hanya sesaat tidak sah. Ya, sekalipun saat kan, karena ada orang gila yang kumat-kumatan kan. Ya, ada orang gila modelnya kumat-kumatan. Beberapa waktu gila, habis itu waras biasa saja. Tapi nanti pas ada masalah atau apa, kumat lagi. Ini puasanya tidak sah. Tapi orang gila ini di dalam mazhab Syafi'iyah puasanya tidak dianggap sah dan juga tidak diwajibkan mengqadha. Berbeda dengan orang yang murtad tadi. Puasanya tidak dianggap sah, namun dia diwajibkan mengqadha kalau masuk Islam lagi. Ya, orang waliyadzubillah muslim dulunya, kemudian murtad selama 5 tahun, habis itu sadar lagi masuk Islam lagi. Berarti selama 5 tahun ini dia harus diwajibkan untuk mengqadha Ramadan. Kalikan 5. Ya, kalikan 5. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau orang yang kafir asli, memang dia nggak pernah masuk Islam, baru masuk Islam, apakah dia diwajibkan untuk mengqadha sebelum-sebelumnya? Enggak. Ya, tidak. Ini berbeda antara orang kafir asli dan orang yang murtad. Jadi kalau orang murtad diwajibkan selama masa murtadnya ini. Tapi orang yang kafir asli tidak diwajibkan. Dan orang yang gila tidak diwajibkan mengganti puasa, ya, sekalipun juga puasanya itu tidak dianggap sah. Bagaimana orang yang tidur? Dari mulai maghrib tidur sampai maghrib yang hari berikutnya, atau sebelum subuh tidur sampai maghrib, nggak ngerasain puasa sama sekali. Ini tidur apa pingsan? Ya, karena mungkin 5 hari nggak tidur, kerja keras, ya, habis itu sekali tidur, masya Allah, panjang. Tidur ini tidak membatalkan puasa, sekalipun menghabiskan seluruh hari, tidak membatalkan puasa. Sekalipun sebelum subuh jam 3 tidurnya, bangunnya sudah jam 8 malam, ini tidak membatalkan puasa. Ya, karena akalnya tidak hilang. Bahasanya fuqaha begitu, seperti orang gila. Kalau orang gila itu zawalul aql, akalnya hilang memang. Tapi kalau tidur itu akalnya mastur, tertutup aja. Bisa kan dibangunkan? Bisa dibangunkan dan akalnya kembali lagi, hanya tertutup aja. Kesadarannya ini hanya tertutup. Kalau orang gila kesadarannya menghilang, benar-benar dia itu nggak tahu apa-apa. Nanti baru kemudian ada pembahasan tentang orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Kalau orang yang pingsan, apabila pingsannya ini dari mulai sebelum subuh sampai setelah maghrib, maka ini tidak dianggap puasa. Sekalipun dia niat, sebelum subuh dia niat mau puasa, sampai setelah maghrib baru bangun, pingsan, ini tidak dianggap puasa. Lalu kemudian diwajibkan untuk apa? Untuk mengganti puasanya. Ini kalau pingsan, menghabiskan seluruh hari, maksudnya dari sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu kemudian kalau pingsannya di tengah-tengah hari,
Ya, di tengah-tengah hari misalkan jam 12 baru pingsan. Di sini kita tanya, sengaja atau tidak sengaja? Oh, ternyata tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Karena dia sudah mendapatkan setengah harinya dia puasa, lalu setengah harinya dia pingsan. Ini enggak batal puasanya. Ya, karena dia tidak sengaja. Namun beda lagi kalau dia sengaja membuat dirinya pingsan. Gimana sengaja membuat dirinya pingsan? Gimana, Pak? Gambarannya gimana membuat dirinya sengaja pingsan? Kepalanya dipukulkan, ditabrakkan ke tembok gitu, pingsan. Ya, iseng misalkan gitu. Main-main sama kawannya atau apalah. Ya, misalkan. Kalau dia sengaja membuat dirinya pingsan, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan batal. Disengaja, ngapain dia membuat dirinya sendiri pingsan? Sebagian yang lain mengatakan tidak. Kalau dia setengah hari, sekali lagi kalau semua hari ini nggak ada masalah, batal puasanya. Kalau di setengah hari ini yang menjadi yang menjadi masalah di sini. Ya, kalau dia sengaja maka dihukumi batal. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan begitu. Kalau tidak sengaja maka tidak dihukumi batal. Ya, namun kalau dihukumi batal, yang tadi habis harinya karena dia pingsan, atau tadi sengaja di setengah hari dia pingsan, maka diwajibkan untuk melakukan qadha puasa. Berbeda dengan orang yang gila. Kalau orang gila tadi kan nggak diwajibkan qadha puasa. Kalau orang pingsan dan dihukumi batal, maka dia diwajibkan qadha karena dihukumi seperti kondisinya orang sakit. Orang sakit kan diwajibkan qadha puasa. Ya, diwajibkan untuk mengganti puasa. Bagaimana dengan orang mabuk? Bagaimana dengan orang mabuk? Orang mabuk ini ketentuannya seperti orang pingsan. Apabila dia tidak sengaja, sekali lagi apabila dia tidak sengaja dan menghabiskan harinya, mabuknya itu dari sebelum subuh sampai terbenamnya matahari hari itu, nggak sengaja. Contohnya nggak sengaja gimana? Pas sahur dia minum sesuatu, dikiranya kopi ternyata khamr misalkan, atau dikiranya air putih ternyata minuman keras. Dia nggak tahu, masih ngantuk atau gimana ceritanya. Habis itu dia seharian itu mabuk, nggak tahu apa yang dilakukannya sampai terbenamnya matahari. Di sini batal puasanya. Kenapa? Karena seluruh harinya dia tidak sadar. Jadi dihukumi seperti kondisinya orang gila. Ya, hilang akalnya. Namun kalau dia tidak sengaja, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa. Kalau dia tidak sengaja, maka tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa. Namun kalau sengaja dia pas sahur, ya sahur itu berkah. Di antara keberkahannya dia minum khamr gitu. Ya, ini perpisahan, nanti kan saya nggak minum lagi sampai terbenamnya matahari. Thayyib. Dia minum. Haram tentu, sengaja. Akhirnya dia mabuk sampai terbenamnya matahari. Maka di sini dia tentu nggak sah puasanya dan harus mengganti puasanya. Naam. Qala wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi fi jami'in nahar. Ini syarat ketentuan bagi seorang wanita, harus suci dari haid dan nifas dalam seluruh harinya, bukan malamnya, harinya. Terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Wanita ini suci dari sebelum terbitnya fajar sampai jam 3 sore. Tinggal 2 jam 3 jam ternyata haid. Batal puasanya. Tinggal 5 menit lagi azan maghrib, haid, ya batal puasanya. Udah nggak bisa. Ya. Bagaimana kalau kebalikan? Wanita ini haid sampai jam 6 pagi, sudah subuh, sudah jam 6 pagi haidnya terputus. Haruskah dia puasa? Enggak bisa dia puasa. Karena dia bertemu awal waktu puasa dalam kondisi memiliki penghalang puasa, yaitu apa? Haid. Jelas ya? Jadi dari malam dia masih keluar darah haidnya. Ditunggu pas subuh, masih keluar ini. Subuh masuk masih keluar. Jam 6 pagi berhenti. Bisa nggak dia puasa di sini? Nggak bisa. Maka dia nanti setelah
selesai puasa Ramadan dia akan mengganti puasanya. Naam. Tafadhal. Ada pertanyaan? Ada. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya bercumbu antara suami istri? Apakah dibolehkan? Jika dibolehkan, batasannya seperti apa? Jazakallah khair. Yang kedua, Yang bertanya aja nggak tahu apa arti bercumbu ya. Bercumbu itu apaan? Hah? Bersetubuh katanya kan, nggak tahu dia. Miskin ya, ente belum balik kan? Bukan masalah jomblo nggak jomblo, itu masalah kemampuan dalam berbahasa. Ente orang dalaman kelihatannya. Polos, Masya Allah. Nggak ada yang percaya ente polos. Taib, bercumbu apakah diperbolehkan? Itu tadi disebut di sini mudaja'ah. Mudaja'ah itu artinya bercumbu. Ya. Bercumbu di dalam mazhab, ya, bercumbu di dalam mazhab itu apabila ditakutkan sampai dia akan bersetubuh, maka nggak boleh. Ini berbahaya. Tapi kalau dia itu tidak ditakutkan dan tidak ditakutkan keluarnya air mani, ini satu ya, tidak ditakutkan sampai dia bersetubuh, juga dia tidak ditakutkan sampai keluarnya air mani, dia bisa menjaga dirinya, maka hukumnya makruh seperti mencium. Mencium ini kan hukumnya makruh di dalam mazhab. Namun apabila dari mencium ini dia nanti bablas sampai dia bersetubuh, wah ini bahaya, haram jadinya. Atau sampai keluarnya air mani, ya haram jadinya. Maka nggak boleh. Ya, maka tidak boleh. Makanya sehingga untuk amannya jangan bermain-main dengan api. Ya begitu Fahmi. Tahu nggak? Jangan bermain-main dengan api. Baik. Udah tahu arti bercumbu apa? Masukkan dalam kamus ini. Yang kedua apa? ada 3. Ini. Yang kedua, satu lagi ya. Bismillah. Jika pingsan dikarenakan bius karena mau dioperasi, apakah ini membatalkan puasa? Nah, pingsan dikarenakan bius. Ya, pingsan dikarenakan bius. Pertama, kapan itu terjadi? Sebelum subuh dibius, bangun-bangun sudah maghrib. Ya ini berarti puasanya nggak sah, kan gitu. Kan tadi ada teorinya. Dari sebelum subuh dia misalkan operasinya jam 12 malam atau jam 10 malam, tapi dia siuman lagi sudah jam 7 malam di hari berikutnya, kan ada bius yang lama, masuk dalam kondisi dia pingsan yang lama. Ini tentu puasanya tidak dianggap sah karena dia menghabiskan 1 hari full. Namun apabila sebagian hari, misalkan dia operasinya jam 12 siang, dia tadi sudah puasa, ya dari pagi dia sudah puasa, ya niat puasa dan seterusnya. Tiba-tiba dia melakukan operasi jam 12 siang, dibius. Berarti kan ini sengaja atau tidak sengaja? Sengaja, dia kan rela untuk dibius. Berarti dia sengaja membuat dirinya pingsan. Nah di sini terjadi perbedaan tadi. Apakah pingsan secara sengaja itu membatalkan puasa atau tidak? Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah mengatakan tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu kalau menghabiskan seluruh hari. Tapi Ibnu Hajar di dalam Tuhfahnya yang mu'tamadnya mengatakan membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia membuat dirinya pingsan. Jadi begitu, wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam 2 kondisi ini, atau dalam kondisi dia dianggap batal puasanya, maka dia harus mengganti puasanya. Itu karena pingsan. Naam. Yang kedua, Bismillah, afwan Ustaz, mau tanya, kalau orang lagi hamil tapi gak kuat karena kondisi janin, wajib bayar fidyah atau mengqadha puasa atau dua-duanya? Syukran jazakallahu khair. Ini pertanyaan populer dan seru ulang. Ya. Kondisi wanita hamil dan menyusui itu dilihat apakah dia ini tidak kuat
karena dirinya sendiri? Saya Ustadz nggak takut terhadap janin saya nggak takut terhadap bayi yang saya susui, tapi saya takut terhadap diri saya sendiri, saya nggak kuat, lemas. Bolehkah dia membatalkan puasa karena takut terhadap dirinya sendiri? Boleh, seperti kondisi orang sakit. Dan kewajibannya nanti hanya mengqadha puasa, karena dia takut terhadap dirinya sendiri aja. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan janinnya ataupun bayinya. Kewajibannya mengqadha puasa, bukan fidyah, mengqadha puasa. Begitu dalam mazhab Syafi'iyah ya. Sekali lagi, begitu di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa taala. Kalau dia takut terhadap dirinya dan bayinya atau dirinya dan janinnya, dua-duanya. Saya juga lemas, saya juga takut kondisi janin saya atau bayi yang saya susui ini jadi nggak sehat atau sakit atau kurang asinya dan seterusnya. Berarti dia batal karena dirinya dan karena bayinya atau karena janinnya. Di sini juga ketentuannya sama seperti yang pertama. Hanya diwajibkan untuk mengqadha tanpa fidyah. Namun apabila ia membatalkan puasanya karena takut terhadap janinnya atau karena bayinya, saya sendiri untuk fisik saya kuat Ustaz, cuman saya khawatir terhadap bayi saya atau saya khawatir terhadap anak yang saya susui ini, maka dia membatalkan bukan karena dirinya tapi karena orang lain, karena janin atau karena bayi. Di sini dia diwajibkan dua hal, qadha plus fidyah. Kenapa qadha? Karena puasanya batal. Kenapa fidyah? Karena dia membatalkan untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Jadi seperti itu. Dan di dalam mazhab tidak ada fidyah. Maksudnya, bisa nggak saya cukup membayar fidyah aja, nggak usah qadha? Di dalam mazhab Syafi'iyah tidak bisa. Kalau nggak qadha aja dengan perincian tadi dalam dua kondisi, atau qadha plus fidyah. Kondisi yang terakhir. Ya, kalau dia takut hanya sebatas karena janin atau anak yang disusui, maka dia diwajibkan qadha plus fidyah. Tapi takut terhadap dirinya atau dirinya dan janinnya atau anak bayinya, maka di sini apa? Hanya diwajibkan untuk qadha. Wallahu a'lam bishawab. Naam, tafadhal. Jam berapa adzan zuhurnya? 11.37. 11.37. Baik. Tafadhal. Kita selesaikan ini. Qala rahimahullahu taala wa yahrumu shaumul 'idaini wa ayyamit tashriqi wa yahrumu shaumun nisfil akhiri min sya'bana illa linadhrin aw qada'in aw kaffaratin aw wirdin. Ayo. Di sini beliau menyebutkan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Satu, hari Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, nggak boleh puasa dengan alasan apapun. Saya mau mengqadha, saya mau membayar kafarah, saya mau puasa pas kebetulan hari Lebarannya hari Senin misalkan, saya mau puasa sunnah Senin, nggak boleh, haram dengan alasan apapun tanpa terkecuali. Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, nggak boleh dilaksanakan puasa apapun, yang wajib atau yang sunnah. Sekalipun dia bernazar, saya bernazar puasa di hari Lebaran, nggak sah nazarnya, karena itu kemaksiatan. Jelas ya? Lalu yang kedua juga hari-hari tasyrik, tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Ini juga apa? Tidak boleh dilakukan puasa. Puasa apapun, qadha, nazar, kafarah dan seterusnya. Begitu mu'tamad dalam mazhab. Sekalipun di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala ada pendapatnya Al-Imam Syafi'i di qaul qadimnya, di pendapat lamanya, diperbolehkan seseorang puasa hari tasyrik bagi seorang yang tidak mendapatkan hadi. Dia sedang haji, tidak mendapatkan hewan yang disembelih, maka ketentuannya kan dia puasa 10 hari, 3 hari ketika haji, 7 hari ketika dia balik. Nah, boleh di sini dia puasa ketika 3 hari di hari tasyrik, khusus bagi yang haji yang tidak mendapatkan haji tadi. Tapi ini pendapat lamanya. Namun pendapat yang jadid, yang baru, dan itu yang mu'tamad, yang resmi dalam mazhab Syafi'iyah adalah tidak diperbolehkan, haram. Sekalipun bagi orang yang haji tadi yang tidak mendapatkan haji. Begitu juga yang diharamkan,
Hari yang diharamkan adalah puasa an-nisfil akhiri min Sya'ban, di hari-hari setengah akhir dari bulan Sya'ban. Ini kita sudah setengah akhir dari bulan Sya'ban kan? Sudah setengah akhir ini. Kita tinggal 1 minggu lagi. Semenjak tanggal 16, 17, 18 sampai 29 atau 30 diharamkan seseorang berpuasa di dalamnya. Begitu dalam mazhab Syafi'iyah. Kecuali, ada pengecualian. Kecuali dia bernazar. Saya bernazar untuk puasa hari Senin. Pas ternyata hari Senin besok itu adalah pertengahan Sya'ban, boleh. Atau kecuali dia puasa qadha. Tahun kemarin ada tanggungan puasa. Tiba-tiba sadar pas masuk pertengahan Sya'ban yang kedua. Maka dia puasa misalkan 5 hari, 16, 17, 18, 19, 20. Boleh karena dia qadha, puasa wajib. Atau membayar kafarah. Tadi misalkan orang bersumpah, kemudian dia ada pilihan-pilihan dan kemudian dia memilih atau kemudian tidak sanggup melakukan sesuatu kecuali dia puasa 3 hari. Maka dia puasa 3 hari di sini diperbolehkan. Atau wirdin, atau dia memiliki rutinitas dalam puasa. Apa rutinitas dalam puasa? Maksudnya dia sudah membiasakan diri puasa Senin, Kamis misalkan. Terus gitu sepanjang tahun, tiba-tiba masuk pertengahan Sya'ban, dia boleh lanjut. Senin, Kamisnya boleh lanjut. Kenapa? Karena ini sudah membiasakan. Atau misalkan dia biasa puasa Saum Daud, lanjut terus. Atau puasa misalkan 3 hari dalam sebulan. Dia puasanya misalkan di 16, 17, 18. Setiap bulan begitu. Milihnya yang ini 16, 17, 18. Walaupun sunnahnya kan 13, 14, 15. Tapi dia milihnya enggak, saya 16, 17, 18. Dia sudah biasa begitu sampai datangnya Sya'ban dia puasa, boleh. Karena itu sudah menjadi wiridnya. Tapi orang yang enggak pernah puasa sama sekali tiba-tiba puasa setelah masuknya pertengahan Sya'ban, maka di sini tidak apa? Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, karena dia tidak punya wirid sebelumnya. Nampaknya kita cukupkan ya sampai di sini. Insyaallah azza wajalla kita lanjutkan lagi di pertemuan setelah zuhur. Insyaallah azza wajalla. Tinggal sisa sedikit insyaallah. Sudah kan, enggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Terakhir pertanyaan labas terakhir. Kita sudah mau waktu masuk zuhur. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi dikatakan bahwa haram puasa pada saat hari raya dalam kondisi apapun. Pertanyaannya, bagaimana jika terjadi perbedaan hari raya seperti terjadi sebelumnya di Indonesia? Bagaimana puasa orang padahal saat itu ada yang sudah berhari raya? Ayo. Karena hari rayanya berbeda, jadi boleh enggak? Maka mudahnya jawabannya sesuai dengan keyakinan Anda. Anda meyakini ini sudah hari raya belum? Belum. Karena saya misalkan ikut pemerintah yang menggenapkan menjadi 30 hari. Saya enggak ikut Muhammadiyah yang menganggap sudah puasa, sudah lebaran. Ya sudah, berarti itu bukan hari raya kan? Karena Anda meyakininya sebagai Ramadan, ya sudah berarti boleh puasa. Tapi kalau Anda meyakini itu hari raya kemudian puasa, ya enggak boleh. Gimana meyakini hari raya kemudian dia puasa? Enggak boleh. Ya. Tinggal sesuai dengan keyakinan yang ada saja. Itu mudahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi setelah makan siang. Naktafi bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.